Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan melanjutkan sesi curhat mengenai pertanyaan yang paling fundamental, yang paling membekas atau terfikirkan di benak saya, yaitu tentang pertanyaan bagaimana jika saya tidak pernah jadi apa-apa. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmadini, NIM 2002046003, mahasiswi Hubungan Internasional A 2020, Universitas Mula Warman. Dengan tujuan pembuatan video curhat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan, dan dosen dari mata kuliah ini adalah Ibu Uni Sagina. Seperti di video sebelumnya, saya rasa pertanyaan-pertanyaan saya itu acap kali menimbulkan tanda tanya yang belum atau masih saya cari jawaban pastinya. Nah, sebagai manusia yang terus-menerus berpikir dan mengalami kejadian sehingga terjadi pengalaman, banyak dari kita maupun saya yang sering bertanya-tanya mengapa hal ini harus terjadi, mengapa ada hal seperti itu, dan sebagainya. Nah, menurut video yang telah saya buat di part 1, saya rasa saya masih belum mengaplikasikan cara berpikir dengan sistematik, atau dengan kata lain itu menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam urutan yang teratur, dan juga belum komprehensif. Atau dengan kata lain juga, belum sepenuhnya benar-benar berpikir secara filsafat. Lalu saya juga belum mengaplikasikan secara evaluatif atas kekurangan saya yang masih cukup banyak dan jawaban saya yang tidak cukup memuaskan. Tetapi di sini saya belum ingin jawaban pasti saya itu karena saya rasa saya masih perlu untuk mendiskusikannya, atau dengan kata lain itu berfilsafat dengan diri saya sendiri. Dan saya rasa juga belum waktunya karena belum kritis, sehingga tidak mempunyai syarat berpikir filsafat itu sendiri. Nah, atau dengan kata lain, jawaban saya itu belum pernah, atau kesimpulan saya itu belum pernah, atau bahkan belum nyampe untuk memenuhi syarat berpikir filsafat ke dalam jawaban saya. Begitu pula dengan ciri-ciri filsafat. Nah, kemudian kekurangan saya dalam menyampaikan video part 1 itu ialah dasar dalam menyampaikan pendapat atau opini dan argumen saya itu masih jauh dari cara saya berpikir filsafat. Selanjutnya, dalam berpikir filsafat terdapat istilah-istilah yang pastinya memiliki makna-makna tertentu atau tersendiri. Yang pertama itu ada berpikir radikal. Artinya, upaya menggali kenyataan atau ide hingga ke akar. Nah, berdasarkan pertanyaan saya yang mengenai bagaimana jika saya tidak pernah jadi apa-apa ini, saya rasa saya belum mengaplikasikan cara berpikir radikal ini dengan sebaik-baiknya, karena saya masih kurang menggali lagi bahwasanya kenyataan-kenyataan atau ide sekalipun itu memiliki akar atau pondasi atau dasarnya tersendiri. Dan jika saya belum berpikir secara bersifat radikal, nah, maka saya masih belum jelas membangun atau menyatakan dengan lisan maupun tulisan tentang pembuktian berdasarkan fakta. Lalu begitu pula dengan logis atau menggunakan logika. Saya rasa saya masih perlu menggali lagi pernyataan-pernyataan yang saya dapat untuk mendukung adanya suatu analogi yang bergejolak dalam hati dan pertanyaan saya, yaitu jika saya tidak pernah jadi apa-apa, atau bagaimana jika saya tidak pernah jadi apa-apa. Kemudian pertanyaan saya,
mengenai bagaimana jika saya tidak pernah jadi apa-apa, jika dikaitkan lagi dengan istilah filsafat yaitu kebenaran universal yang sifatnya umum dan tak terbatas ruang dan waktu, itu juga masih perlu dikaji untuk dapat menemukan jawaban atau kesimpulan secara progresif, atau dengan kata lain secara bertahap ke arah kemajuan. Selanjutnya, dalam piramida berpikir step kedua terdapat istilah yaitu common thinking. Nah, common thinking ini kan berasal dari kaum awam, dari mana dari namanya juga sudah terlihat bahwa common itu kan biasa atau yang umum. Lalu jika saya kaitkan dengan pertanyaan saya melalui pemikiran ini, saya juga masih ragu dan belum bisa menemukan titik terangnya, karena menurut saya pribadi pemikiran ini itu bahwasanya kurang mendasar, atau dengan kata lain hanya coveran saja gitu, belum sampai ke inti-intinya. Tetapi pemikiran ini juga punya landasan, yaitu berdasarkan indrawi, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu kan juga bisa. Nah, dan pengalaman pun juga bisa. Menurut saya, jika pertanyaan saya mengenai bagaimana jika saya tidak pernah jadi apa-apa itu based on experience, mungkin saya nggak bakal nanya tentang pertanyaan ini. Kenapa? Karena dari pengalaman saya pun saya ingin bertanya atau berdiskusi dengan diri saya sendiri, apakah saya ini bisa nggak sih, aku ini udah nyampe belum sih tujuannya. Nah, walaupun saya memiliki pengalaman ini juga belum bisa menjawab apakah saya bisa menjadi apa-apa, yang the meaning apa-apanya di sini itu sudah saya sebutkan di video part 1. Nah, selain itu ada urutan ketiga dari piramida berpikir, yaitu logic thinking. Nah, jika saya kaitkan dengan pertanyaan saya mengenai pertanyaan saya, yaitu bagaimana jika saya tidak pernah jadi apa-apa, saya lumayan dapat menemukan titik terangnya, karena pada pemikiran ini saya dapat menganalisis dan menalar tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan saya. Dan juga karena pada pemikiran ini memiliki ciri-ciri menggunakan logika atau makes sense, maka saya lumayan dapat gambaran mengenai pertanyaan saya, serta menggunakan metode silogisme atau penarikan kesimpulan secara deduktif, atau dengan kata lain itu dari umum ke khusus. Maka saya berharap dengan bantuan pemikiran ini dapat menghantarkan saya ke titik terang, walaupun tidak sekarang, maksudnya tidak harus menemukannya di jawaban atau di pemikiran ini. Masih ada pemikiran atau landasan-landasan yang lain yang bisa dijadikan sebuah titik terang untuk menemukan jawaban. Jadi konklusinya saya masih belum bisa melandaskan jawaban atau pernyataan saya, karena saya masih perlu untuk mendiskusikannya atau mengkaji kembali. Sekian curhat filsafat part 2 saya. Harapannya kebimbangan atau keraguan, bahkan kegalauan saya itu dapat segera menemukan titik terang melalui video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.